berusaha rebut. Wah, udah gua, mati lu, anjing lu. Masuk gitu. Cepat. Oke, ini pisau asli. Bisa dilihat ya, ini asli. Taruh di leher. Pucet dia, pucet gua bilang. Apa bisa? Gua bisa switch hand di sini. Gua bisa pukul dia. Gua nggak butuh teknik yang indah karena di jalan nggak bisa kepake semua itu. Omong kosong lah. Ya, gua berani berdebat masalah itu. Inti dari video ini adalah self defense industry atau industri bela diri itu harus berubah, harus berkembang. Mungkin apa yang selama ini mereka pelajari itu tuh hanya cuma buang-buang waktu. Even Krav Maga sekalipun, gue nggak bilang di sini gue nggak mewakili disiplin apapun. Gue mewakili secara nama gue pribadi Randy Tumewa. Dibuat semata-mata sebagai bentuk edukasi. Jadi gue yakin pasti setelah ada yang nonton mungkin timbul pro kontra di sini, ada orang yang merasa tersindir atau merasa tersinggung. Cuman di sini gue tidak menyudutkan seni bela diri atau disiplin ilmu apapun karena bagi gue semua itu baik dan ada tujuannya masing-masing. Nah, cuman gue di sini akan sedikit membahas tentang sebagian orang yang masih menganggap bahwa sistem pertahanan diri atau sistem pelatihan bela diri, pure bela diri itu masih disamakan dengan seni bela diri. Jadi masih ada aspek seni di situ. Ya, sebagai contoh ya, gue akan sedikit menunjukkan kepada kalian ya. Jadi apa yang gue maksud? Jadi gue sering melihat, jadi ada beberapa praktisi ya, disiplin ilmu apapun lah itu ya, dimana kalau mereka memberikan tips atau membagikan sebuah video tutorial atau pelatihan bela diri yang dia bilang katanya ini sebuah tutorial atau skenario untuk pelatihan bela diri jika terjadi segala macam bentuk ancaman atau serangan. Contohnya misalkan ya, jadi biasanya mereka menampilkan seperti ini, pegang bahunya diam ya, baru dia mengeluarkan teknik misalkan ya, apa dia palm strike atau dia siku dan segala macam. Cetikan pun sama ya, dipegang diam seperti ini, dia pun tidak merasa sakit di situ, dia merasa tenang-tenang aja dan dia merasa nyaman pada saat dipegang sama orang yang nggak dia kenal misalkan seperti itu ya. Ini jelas-jelas kalau gue bilang nonsense. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita ngomong bela diri untuk drillnya sendiri atau latihan pengulangan ya pada saat kita ada di kelas itu tidak seperti ini. Jelas ini bukan bela diri kalau gua bilang. Even misalkan kalau ada dia memberikan tutorial misalkan pakai knife misalkan ya, pakai knife misalkan lu ada ke gua, oke, ya, gua tempel nih knife-nya di leher, bisa maju sedikit di leher ya, dengan stuck ya, posisi gua diam di sini. Terus dalam posisi yang ya segala macam bentuk lah ya. Jadi ngadep sana, yes. Dari samping misalkan, oke, misalkan dari belakang, ya. Dan juga mungkin pistol ya, simulasi menggunakan pistol atau senjata api ya. Todong lah di dada, kepala, dan segala macam bentuk ancaman lain-lainnya, baik tahan kosong maupun bersenjata. Kesalahannya adalah banyak sebagian orang yang menganggap bela diri ini dianggap konteksnya itu masih ke personal perspektif, jadi sudut pandang pribadi. Sedangkan yang seharusnya kalian ketahui adalah kalau kita udah ngomong konteksnya bela diri, ini masalah tentang reality based perspektif, sudut pandang kondisi atau konteks yang nyata. Ya, jadi contoh orang mengaplikasikan teknik ya, misalkan ada dia nodong menggunakan pisau ya. Kalau gua bilang ini yang very clean ya, yang bersih ya. Dia nggak minta sesuatu, dia cuma tempel di sini pisaunya. Saya mau meragakan tekniknya. Oke,
Oke, misalkan nih dia taruh pisau di leher, dia nggak minta sesuatu, saya merasa di sini diam aja nyaman, saya buang, Apa mungkin di konteks nyata dia sebagai penyerang mengikuti apa yang gua mau? Oke, kalian harus ngerti dulu definisi dari orang yang melakukan serangan. Dia pasti agresif. Dia pasti agresif, ingin melukai kalian, bahkan membunuh kalian dengan cara apa? Berbagai macam cara. Mungkin dia mau menyerang kalian, mau menodong kalian. Mungkin kalau misalkan korbannya wanita, Anda mau diperkosa, bahkan dibunuh. Jelas dia sudah punya motif, dia sudah punya rencana, dan mungkin ya dia dipengaruhi apa? Alkohol, obat-obatan, supaya apa? Supaya membuat dia lebih percaya diri di sini. Ya, dan jelas pada saat dia bawa senjata, dia tidak ragu-ragu untuk melukai kalian. Ya, tidak ragu-ragu untuk melukai kalian di sini. Ya, sehingga beberapa poin tadi yang gue sampaikan, apa mungkin kalau kita terbiasa latihan, ya, dalam posisi santai atau zona nyaman kita, ada orang megang di bahu, terus saya begini, ya, atau dia cekik saya, ya, lagi dia pegang lagi mungkin, ini namanya bukan bela diri, ya, ini bukan bela diri. Ingat, seni bela diri itu adalah sesuatu yang berbau dengan seni. Keindahan di situ, ada unsur keindahan, ada gerakan atau jurus yang harus dihafal, dari kerapian, mungkin ada beberapa gerakan-gerakan yang akrobatik sehingga orang pun nonton enak dan indah untuk dilihat. Ya, tapi kalau kita ngomong konteksnya self defense untuk street survival, itu beda konteksnya seperti yang ada atau yang kalian nonton. Itu beda. Semua sudah ada koreografinya. Sedangkan di jalan itu unpredictable, gak bisa diprediksi. Ya, kalau seni 2 tambah 2 4. Karena apa? Pada saat seni ini diciptakan, ilmunya sudah pasti. Sedangkan inilah yang mau gue sampaikan, inti dari video ini adalah self defense industry atau industri bela diri itu harus berubah, harus berkembang. Kenapa? Bisa dibilang masih lambat sekali programnya atau perjalanan untuk pure self defense system, khususnya di Indonesia dibandingkan di luar ya. Jadi untuk orang bisa sadar, bisa melek, bisa open minded, bisa terbuka bahwa mungkin apa yang selama ini mereka pelajari itu tuh hanya cuma buang-buang waktu. Even Krav Maga sekalipun, gue nggak bilang di sini gue nggak mewakili disiplin apapun. Gue mewakili secara nama gue pribadi, Randy Tumewa. Walaupun dia pakai kaos Krav Maga, anggap nggak ada gitu. Karena gue yakin di Krav Maga juga nggak ada yang sempurna. Dan tadi gue sampaikan di awal, semua bela diri baik, semua seni bela diri baik. Yang penting tujuannya apa dulu sekarang. Oke? Gue kasih contoh. Jadi drill yang bagus untuk latihan bela diri itu seperti apa sih? Ya, gue kasih contoh misalnya gini, gue pasangan sama dia misalnya. Gue tidak mengajukan lu cuma megang tangan diam di tempat. Kondisi yang nyata, gue kasih tahu ya, ini gue buat gambar aja biar kalian tahu, gue ilustrasikan. Misalnya gue ada cek seperti mana? Ngapain tahu? Ya gue lu. Jadi mungkin gue tarik dia sampai dia jatuh. Ya, mungkin ya, misalkan gue ada cekcok sama dia, gue nggak cuma begini bro, di jalan nggak cuma begini doang, di jalan nggak cuma begini. Kayak tadi misalkan gue pegang seperti ini, dia tinggal pegang tangan gue, dia bisa palm strike ya, bisa palm strike. Gue nggak mungkin di jalan cuma pegang, wah, very clean di situ. Di jalan gue pengen tahu kayak begini, gue kasih tahu. Pasti ada apa? Pasti ada agresif di situ. Bahkan mungkin ada perlawanan. Ya. Ini bagus untuk melatih mental sebenarnya. Bukan masalah teknik. Gue nggak butuh teknik yang indah karena di jalan nggak bisa kepake semua itu. Omong kosong lah.
Ya, gua berani berdebat masalah itu. Oke? Misalkan nih ada orang depan gua, dia bawa knife di situ. Dia mau nusuk gua ke arah perut. Yang gua lihat nih ya, kebanyakan orang latihan begini, lurus. Atau dia tusuk, gus. Di jalan nggak seperti itu. Gue datang, dia ada cek-cek sama saya. Ini bang, jangan dia di bawah pun sama, lu di bawah. Gue posisi apa? Gue posisi di atas. Ya. Gue mungkin pertama dimulai dengan apa? Dengan pukulan. Gue agresif. Gue agresif di sini, loh. Dia sakit-sakit kena. Itu hal yang wajar, namanya latihan. Lebih baik lu sakit di tempat latihan daripada lu rusak di luar. Tiba-tiba gue keluarin knife di sini. Kira-kira gimana nih? Dia untuk mempertahankan dirinya, dia lu berusaha untuk melawan. Entah gimana cara lu ya? Apa bisa? Gue bisa switch hand di sini. Gue bisa pukul dia. Jadi coba ya, paling enggak dari apa yang gue jelasin, khususnya bagi orang yang masih bilang kalau ini bela diri praktis, ini bela diri yang simple, sederhana, bullshit, omong kosong. Kita pakai pisau karet. Gue kasih contoh ya, pakai yang asli misalnya. Ini pisau asli, bisa dilihat ya, ini asli. Cuman gue kasih gambar aja, gue ngambil bagian paling tumpul dari pisau, bukan yang bagian tajam. Gue ngambil paling tumpul. Kalau tadi kita pakai pisau karet, mungkin tekniknya dia bagus, tekniknya bisa sempurna. Pertanyaan gua, kalau kondisi nyata apa mungkin pakai pisau karet? Kan enggak. Dia pakai pisau asli. Bayangin kalau misalkan ini ya, gua tempel di tenggorokan dia seperti ini, apa yang lu rasain? Ya pasti mental beda ya. Ya, seperti ini ya. Yang dia rasain bukan karet lagi, tapi ini berasa banget. Dalam arti dia sedikit ada pergerakan, gua tinggal cut tenggorokan dia di sini. Ya. Bayangin dalam kondisi misalnya nyata, gue pasti akan maki dia. Apa mungkin dia bisa gerak melakukan teknik yang indah kayak Jackie Chan? Ya, I don't think so. Oke. Dia ditodong nih bagian paling tumpul ya, gue taruh di leher. Pucet dia, pucet gue bilang. Cuman gue kasih saran, selama lu bisa lari. Nih gue nggak ngomong konteks masalah lari. Misalkan lu stuck di sebuah tempat dan lu udah ditempel, lu diancam, mau gimana? Ya, jadi ini sebuah gambaran adalah kesadaran bagi kita semua bahwa jangan pernah meremehkan situasi kejahatan. Apa yang wajar sebuah tanggung jawab yang besar. Terlebih lagi lu sebagai seorang pelatih. Ya, gue yakin setiap seni bela diri apapun itu dia pasti adalah jurus-jurus atau teknik-teknik yang memang bisa untuk melumpuhkan lawan dengan cepat dan segala macam. Tapi jangan pernah ada embel-embel sederhana, praktis, mudah, simpel dan segala macam. Terus secara nggak langsung lu meremehkan yang namanya aksi kejahatan. Ya. Katakan pakai senjata api pun sama. Gua nggak cuma gitu. Dia berusaha rebut. Wah, udah gua mati lu, anjing lu. Jadi dibiasakan kita harus tahu bahwa mana konteksnya yang sudah tertata sama pada saat kita latihan yang asli itu pasti ada perlawanan. Ingat dia juga makhluk hidup, dia bukan boneka. Lu nggak segampang itu bisa ngambil teknik yang aneh-aneh di situ. Dan mungkin gua bisa gertak dia, pada saat gertak dia nggak cuma merasa terancam, mungkin apa yang dilatih sama dia bisa lupa semua, bisa blank semua. Ya, kasih duit tuh. Cepat! Hey! Jadi dibiasakan harus ada pressure di situ, harus ada tekanan. Lu terbiasa latihan dengan zona nyaman. Gue pikir nggak bisa dipakai itu. Gue bisa ngomong gini karena gue latihan. Gue umur 7 tahun latihan berbagai macam ilmu lah, ya. Dan kembali lagi gue nggak menyebutkan disiplin apapun, dan gue tidak mewakili disiplin apapun. Ya, gue cuma pribadi, ini gambaran dari gue seperti apa. Ya, jadi yang gue sampaikan tadi udah jelas bahwa
tolong dijauhkan yang namanya seni atau koreografi dengan kondisi yang nyata. Lo bisa belajar, lo bisa lihat dari CCTV footage atau video-video CCTV di YouTube atau di media sosial manapun terkait dengan aksi kejahatan. Kita nggak usah ngomong pakai senjata lah, orang berantem aja di jalan untuk pukulan tangan kosong nih, ya. Dia pasti akan membabi buta di sini. Gak mungkin ya, gue kasih tahu, gak mungkin ada orang mukul ya. Ada kuda-kudanya, terus mukulannya pun, terus dia bisa mukul, gue begini, terus gue balasnya begini. Gak mungkin. Kembali lagi, kebutuhannya beda. Gue gak menjelekkan siapapun, kebutuhannya beda, ya. Jadi apa yang dipakai di jalan itu jelas jauh dari yang namanya gerakan indah atau seni itu sendiri. Ya. Jadi harus tahu betul bahwa perbedaannya sangat luas. Dan ini masih banyak orang yang selalu menyamakan. Dengan cara apa? Dengan cara dia memberikan teknik yang mungkin bagi gua kurang efektif atau nggak masuk akal dan ditonton mungkin ribuan atau mungkin jutaan orang. Bagi orang yang awamnya nggak ngerti, ini suatu hal yang berbahaya. Karena kalau misalkan menyebar, ya, ini bisa ngerusak orang. Gua bilang seperti ini karena apa? Juga sudah banyak sekali yang terjadi di luar sana, praktisi bela diri apapun itu, tiba-tiba ditusuk, diserang orang, ya, padahal dia terlatih. Tapi kembali lagi, yang dia latih itu bukan kebutuhannya untuk di jalan atau di luar dari matras. Dia selalu masih menekankan seni, ya, yang ada respect dengan lawan atau partner latihan, ya. Pada saat di jalan lu nggak perlu lu begini, lu ditendang kepala lu sama lawan lu. Jadi makanya semua konteksnya beda. Semoga video ini bermanfaat dan gue yakin pasti ada pro sama kontra, cuma nggak ada masalah, ya. Gue tahu banget kalian punya hak untuk bersuara, gue pun juga punya hak yang sama untuk menyuarakan pendapat atau sudut pandang gue. Oke, apapun pertanyaan yang mau dilontarkan silakan di kolom komen. Thank you banget udah nonton. Stay safe.